Teman-teman pernah dengar nggak? Ada seseorang yang berkata, ngapain berjilbab? Yang penting hatinya dulu dijilbabin. Kalau kita udah jadi orang baik, baru kita berjilbab. Nah, ini adalah salah satu contoh dari paham Murji'ah. Aliran Murji'ah itu adalah aliran yang menganggap bahwa dosa kecil atau dosa besar itu tidak merusak iman. Yang penting dalam hatinya dia tetap percaya kepada Allah. Nah loh, pemahaman ini sangat bertolak belakang kan dalam ajaran agama Islam yang kita pahami, bahwa seorang pendosa sudah pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Aliran Murji'ah yang muncul sebagai reaksi atas sikap sebuah kelompok yang tidak mau terlibat dalam upaya mengklaim kafir orang yang melakukan dosa besar. Jadi aliran Murji'ah ini sangat bertolak belakang dengan Khawarij. Aliran Khawarij yang kita tahu adalah aliran yang paham bahwa setiap yang melakukan dosa besar itu dianggap kafir dan darahnya halal untuk dibunuh. Walaupun bertolak belakang dengan Khawarij, Murji'ah dan Khawarij tetap sama-sama adalah aliran sesat di luar agama Islam. Aliran Murji'ah ini awalnya muncul dari kelompok yang keluar dari tragedi Ali dan Muawiyah, karena mereka adalah orang yang tidak mau mendukung atau membenci Ali dan Muawiyah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengklaim diri mereka netral karena mereka percaya hanya Tuhan saja yang tahu mana yang benar dan yang salah di antara keduanya, dan tidak berpihak pada siapapun. Nah, hingga akhirnya kelompok ini menjadi aliran yang dipimpin oleh Ghailan ad-Dimashqi. Murji'ah itu diambil dari kata arja atau irja yang bisa berarti tiga hal. Yang pertama, mereka bersikap tidak mengeluarkan pendapat siapa yang salah atau benar di antara Ali dan Muawiyah, dan mereka menangguhkan dan menunda penyelesaian masalah itu sampai nanti datang perhitungan Tuhan di hari kiamat. Yang kedua, mereka menyerahkan tentang siapa yang benar atau salah, atau siapa yang beriman atau siapa yang kafir. Itu hanya Allah saja yang berhak menjuluki seseorang tersebut, karena Tuhanlah yang tahu isi hati manusia. Yang terakhir, bagi mereka, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka menganggapnya itu tidak perlu dihukum kafir, tetapi mereka masih menganggap orang yang melakukan dosa besar itu beriman, serta masih ada harapan untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan ketika mereka masih mempercayai adanya Tuhan di hati mereka. Nah, Murji'ah juga terbagi menjadi dua, Murji'ah moderat dan ekstrim. Paham dari Murji'ah moderat itu adalah orang yang berdosa besar tidak menjadi kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Beda lagi dengan Murji'ah ekstrim. Menurut paham ini, iman adalah mempercayai Allah, Rasul-Rasulnya, dan segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Sebaliknya, dikatakan kafir yaitu tidak mempercayai hal-hal tersebut di atas. Karena munculnya kelompok-kelompok sesat, salah satunya seperti Murji'ah ini dan para pengusungnya, itu adalah merupakan petaka bagi kehidupan beragama umat manusia. Prinsip-prinsip mereka benar-benar mendangkalkan keimanan umat, membuat mereka malas beramal solih dan bermudah-mudah melakukan kemaksiatan, dengan penuh keyakinan bahwa imannya sempurna dan dia aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Tak mengherankan apabila Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, sungguh fitnah keburukan Murji'ah ini lebih aku khawatirkan terhadap umat daripada fitnah dari Khawarij. Ada juga dari Profesor Fauzan, seorang syekh dan ulama salafi. Beliau menulis bahwa aliran Murji'ah sudah tidak dikenal lagi saat ini, tetapi pemahaman yang digariskan kelompok ini masih tetap lestari dalam aliran teologi Islam yang tersisa. Nah, jadi teman-teman, kita harus hati-hati kepada pemahaman-pemahaman yang ada di sekitar kita. Salah satu cara untuk kita tetap terjaga dalam jalan yang lurus di agama Islam, kita bisa rajin mengikuti kajian para syekh, kajian para ustadz, atau mendengarkan ceramah lewat media yang ada.